Sobat Pens, selamat datang di podcast Senior Pens. Bersama saya, Anissa Rafa, sebagai host yang akan menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, akhir-akhir ini saya dengar akan ada open batch dalam program magang bersertifikat yang katanya benefitnya tuh lumayan besar. Dan setelah lulus bisa langsung dapat kerja. Wah, ini impian semua mahasiswa kayaknya ya. Nah, pasti teman-teman juga pada penasaran kan? Gak usah lama-lama, langsung aja kita sapa Pak Viryal sebagai koordinator MSIB di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Assalamualaikum Pak Viryal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rafa. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Baik, hari ini cukup panas gitu ya, tapi tetap kita harus semangat dalam belajar dan mengajar ya. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Pak Viryal ini benar ya Pak ya, dari sebagai koordinator di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, koordinator MSIB maksudnya. Betul ya, betul sekali ya. Kebetulan saya ditunjuk dari Wakil Direktur Bidang 1 untuk menjadi koordinator perguruan tinggi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, MSIB Angkatan 4 dan 5 yang sedang berlangsung ini. Ya. Nah, teman-teman ini kan mungkin masih asing ya Pak ya dengan apa sih program MSIB itu ya kan. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu MSIB. Baik, menarik ya. Memang kalau teman-teman mahasiswa, bagi mahasiswa PENS maupun mahasiswa di luar PENS, ini adalah program MSIB, kepanjangannya adalah Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Nah, sebenarnya bukan hanya studi independen yang bersertifikat, tapi juga magang bersertifikat juga. Nah, ini adalah program dari Pak Menteri atau Kemendikbudristek. Dalam hal ini ada 8, kalau nggak salah. Sebenarnya MSIB itu hanya salah satunya saja. Jadi ada program flagship, 8 program flagship yang menyasar ya. Jadi kalau di MSIB ini di magang atau praktiknya begitu kan ya. Kalau mungkin contoh yang lain ada di program yang keluar ada ISMAFU gitu kan ya. ISMAFU, kemudian kalau di PENS ini kebetulan ada juga untuk wirausaha ada WMK, Wirausaha Merdeka begitu kan ya. Sedangkan untuk yang MSIB ini memang ditujukan untuk praktek dan magang begitu. Oh, begitu. Wah, berarti MSIB ini gratis ya Pak? Karena dibiayai langsung oleh pemerintah gitu. Nah, ya, untuk biayanya semuanya dibiayai dari sumbernya dari Kemendikbudristek. Memang semua baik dari mitra, baik atau perusahaan, kemudian untuk mahasiswa juga biaya kursus atau tuition fee-nya itu ada banyak komponennya. Nanti semuanya akan di-cover oleh tim MSIB begitu kan ya. Termasuk juga yang magang itu akan dapat uang saku gitu kan ya. Ini yang bocoran sedikit buat yang mau daftar nanti itu magang ya biasanya, karena lebih tertarik ke magang karena ada uang saku atau kami sebutnya bantuan biaya hidup per bulan. Menarik nih guys. Okay. Nah, kemudian perbedaan MSIB ini dengan magang biasa tuh apa sih Pak? Karena kan magang biasa itu sama-sama juga dapat sertifikat kan, sedangkan MSIB ini juga dapat gitu. Oke, mungkin ini memang kalau mahasiswa kan diwajibkan ya, apalagi kurikulum MPKM ini Merdeka ini wajib ada pembelajaran di luar prodi minimal 1 semester gitu kan ya, untuk D3 dan atau dua kali atau 2 semester untuk D4 ya. Memang kalau MSIB ini di Permendikbud nomor 20 tahun 2003 diatur ini ada jaminan garansi, ada konversi SKS juga. Sama sebenarnya kalau untuk magang atau KP kalau di PENS namanya. Cuma di sini memang lebih ke project real atau studi kasus yang ada di perusahaan itu. Jadi mahasiswa dilibatkan langsung mungkin ya. Jadi dilibatkan langsung. Memang ada mentor untuk magang ini, ada 1 mentor untuk 10 mahasiswa. Sedangkan untuk studi independen ada 1 mentor 25 mahasiswa. Nah itu jadi mereka juga nanti akan dapat bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan karyawan yang lain. Bahkan mereka kalau dengar ceritanya anak-anak yang PENS yang sudah magang ini diperlakukan selayaknya karyawan sendiri di perusahaan itu. Jadi dapat free access di kantor itu. Karena kan kalau magang kan
di kantor ya. Mereka mau ke kantin atau mau ke tempat fitness atau mungkin yang ada fasilitas yang ada di perusahaan itu bebas. Jadi selayaknya dilibatkan di project itu. Wah, ini kamu ada project ini nih, silakan kamu ikuti mentormu. Nah, kamu kerjakan dan juga kamu bisa konsultasi gitu kan ya. Nah, itu ya mungkin yang beda juga ini digaransi dari Kemendikbudristek ya, program flagship gitu kan ya. Akhirnya dapat juga. Nah, kalau sertifikat dapat ya. Jadi untuk yang sudah selesai ya. Kalau sudah selesai baru dapat. Kalau belum selesai belum dapat. Ini di akhir sertifikatnya. Oh iya benar. Berarti mahasiswa akan dapat pengalaman yang lebih lebih dalam ya tentang dunia kerja daripada biasanya, atau gimana Pak? Iya, memang betul, lebih di project tadi ya, project real yang kalau untuk magang dia akan berurusan dengan project, kemudian ada pantauan tiap hari juga. Jadi di platform, kita punya platform Merdeka Belajar, itu mahasiswa juga ada laporan harian dan laporan mingguan, yang itu akan dinilai oleh mentor setiap minggunya. Juga ada meeting mingguan, yang dari mentor itu ada meeting mingguan untuk melihat progres dari mahasiswa tersebut. Untuk pembelajarannya juga jelas, jadi di awal mahasiswa disampaikan ketika mendaftar itu setiap posisi gitu kan ya. Posisinya masing-masing itu nanti ada kualifikasinya apa gitu kan ya, apa yang Anda dapatkan, sehingga jelas semua gitu kan ya. Selama pembelajaran 16 minggu sampai 24 minggu, nah, itu sama dengan setara 900 jam pembelajaran. Nanti mahasiswa jelas kurikulumnya apa saja, itu jelas. Nah, dari mitra pun juga sebelumnya mensosialisasikan kepada perguruan tingginya. Kira-kira dapatnya apa gitu kan ya. Ini nanti kurikulumnya seperti apa, kompetensi yang didapatkan baik hard skill maupun soft skill-nya apa, itu sudah jelas semua. Jadi mahasiswa tinggal menjalankan dan mendapatkan banyak benefit di program ini. Oh baik, tadi kan Bapak mention studi independen. Nah, studi independen dengan magang ini bedanya seperti apa? Atau seperti apa itu? Oke. Ya, biasanya kan yang kita kenal banyaknya magang gitu kan ya. Magang itu karena kaitannya dengan pekerjaan real begitu. Kalau studi independen ini, kalau dari nama aja studi independen ya, berarti dia harus studi secara independen atau sendiri gitu. Tapi ada tambahan bersertifikatnya di sini. Perbedaannya yang pertama tentu dari sisi uang saku nih. Iya benar. Memang mahasiswa yang studi independen ini tidak dapat uang saku gitu kan ya. Tidak seperti yang magang. Tetapi memang nggak usah berkecil hati. Biasanya studi independen ini lebih banyak. Dilihat dari tadi tuition fee itu ada apa saja. Jadi panitia MSIP ini membayar biaya kursus, kemudian membayar biaya mentornya, membayar biaya mahasiswa per harinya juga per program itu sama juga. Mungkin ada benefit-benefit yang lain harus dibayarkan panitia MSIP gitu kan ya ke mahasiswa independen. Juga dari sini mahasiswa mungkin kalau kita lihat dari kacamata lebihnya lebih fleksibel. Jadi lebih ke project real tadi ya. Jadi project real atau studi kasus real kalau di studi independen ini, sehingga mahasiswa bisa dikerjakan malam-malam juga bisa, sambil mungkin ada aktivitas lain di luar studi independen ini ya, di luar program. Oh begitu. Berarti agak mirip seperti ini ya, proses pembelajarannya Kak, universitas terbuka gitu. Ya mungkin hampir mirip seperti itu ya. Untuk orang-orang kerja atau gimana gitu. Betul. Cuma ini lebih intensif ya, karena tiap hari juga katanya kalau yang saya sharing mahasiswa itu mereka tiap hari ada meeting. Jadi memang progresnya itu, jadi mereka siang bisa aktivitas lain, tapi sore sampai malam itu ngerjakan proyeknya itu sambil meeting tiap harinya sama mentor. Tapi lebih enjoy juga lah untuk anak-anak yang mungkin punya aktivitas lain, kesibukan lain ya gitu. Nah, untuk program magang tersebut bisa diikuti sama mahasiswa semester berapa ya Pak kira-kira? Mungkin teman-teman mau persiapan dulu sebelum ikut. Oke, baik. Untuk mahasiswa PENS ya, ini terkait pembelajaran di luar prodi atau di luar kampus itu
secara kurikulum tahun 2002 yang sudah kami lakukan. Ini untuk D3, itu mahasiswa D3 karena kesempatannya hanya sekali, maka boleh dilakukan hanya di semester 5 atau semester ganjil yang sekarang ini, MSIB 5 ini ada mahasiswa D3-nya. Sedangkan untuk mahasiswa D4 di kurikulum 2022 itu boleh 2 kali, yaitu dilakukan di semester 6 atau semester depan kalau mahasiswa yang sekarang semester 5. Kemudian ada juga yang semester 7. Di semester ini banyak sekali mahasiswa yang kemarin magang, kemudian sekarang ambil MSIB, itu ada juga sambil mengerjakan TA mungkin ya, studi independen. iya. Kalau ada juga yang ambil studi independen, tetapi kalau di PENS ini salah satunya syaratnya harus magang. Karena magang. itu secara kurikulum salah satunya harus magang gitu kan ya. Untuk program magang MSIB ini, kira-kira mahasiswa bisa ikut dalam program ini pada semester berapa ya Pak? Mungkin teman-teman mau mempersiapkan diri ya sebelum ikut. Oke, untuk mahasiswa PENS ini di PENS sendiri sudah menerapkan khusus untuk pembelajaran di luar prodi atau di luar kampus itu disediakan ring-ring sendiri gitu kan ya. Ini untuk mahasiswa D3 boleh di semester 5 atau semester ganjil yang sekarang ini. Kemudian untuk yang mahasiswa D4 2 kali. Memang ketentuannya 2 kali, tetapi dari PENS itu untuk D3 cukup sekali, sudah cukup di luar kampus gitu kan ya, karena ada mata kuliah yang lain. Sedangkan mahasiswa D4 boleh 2 kali, yaitu di semester 6 dan di semester 7 gitu kan. Di semester 6 dan di semester 7 yang saat ini kemarin sudah magang boleh mengikuti studi independen. Dengan syarat salah satunya harus magang. Jadi nggak boleh dua-duanya studi independen. Salah satunya harus magang. Itu adalah kurikulum yang PENS, di PENS gitu kan ya. Sama, semuanya nanti akan dapat konversi hingga 20 SKS begitu kan ya. 20 SKS. Nah, itu nanti sebelum untuk tata caranya di PENS ini ada pendaftarannya dulu. Pendaftarannya itu melalui dosen wali dulu. Dosen wali atau dosen atau kaprodi untuk MSIB ini punya yang terkenal ada 2, Mbak. Jadi ada surat rekomendasi dengan surat SPTJM. Surat rekomendasi ini diperoleh dari Kaprodi ya, dari Kaprodi. Anda bisa memperolehnya dari Kaprodi. Kemudian berisi juga list 22 perusahaan. Jadi Anda di MSIB itu dibatasi sekarang. Dulu waktu MSIB 1 sampai 4 tidak dibatasi, tapi kalau di sekarang dibatasi 22 posisi. 22. Nah, ini nanti Kaprodi yang akan, Bapak Ibu Kaprodi yang akan menseleksi yang mana. Kemudian ada juga surat pertanggungjawaban mutlak yang harus bermaterai. Itu seperti kontrak gitu ya, kita bermaterai gitu kan ya. Jadi mahasiswa ini salah satunya nggak boleh mengikuti 2 kegiatan MBKM. Jadi kalau sudah dalam satu waktu gitu. Dalam satu semester, betul ya. Kalau sudah diterima di kegiatan MBKM yang lain, nggak boleh ikut yang MSIB ini. Jadi jika diterima MSIB maka harus itu. Jika di UMK atau ISMAFO yang lain begitu ya. Jadi itu ada poin-poinnya di SPDM, termasuk ketika nanti mengundurkan diri ada sanksi yang diperoleh atau seperti misalkan kalau di magang harus mengembalikan biaya hidup, biaya bantuan hidup, harus mengembalikan uang saku dan lain-lain. Ada prosedurnya yang memang untuk pengunduran diri ini harus dilalui begitu ya. Intinya banyak sih kalau di MSIB yang batch 5 ini lebih banyak daripada biasanya. Nanti mungkin karena yang batch 6 nanti hanya boleh yang D4 gitu kan ya. Jadi yang D3 tunggu dulu yang next semesternya di semester ganjil. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, untuk sistem penilaiannya sendiri itu seperti apa ya Pak? Kan untuk pendaftarannya sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk sistem penilaian biar bisa masuk ini gimana? Oke, untuk dari sisi rekrutmennya ya, dari awal memang ada banyak sekali mahasiswa yang ikut gitu kan ya. Kalau dari sisi kuotanya, kalau saya biasanya buat laporan ini hanya 40-50% CES yang diterima. Tapi sebelum itu semuanya terbuka lebar ya. Jadi yang pertama adalah seleksi berkas atau validasi tadi, yaitu ada termasuk SR dan SPTJM. Tapi biasanya kalau dari sisi administratif ya. Jadi sebelum nanti dinyatakan eligible oleh pihak mitra, biasanya mitra ya pasti ada CV di situ ya. Benar. Nah, teman-teman di sini boleh mencari banyak referensi untuk pembuatan CV yang ATS friendly begitu kan ya. Nah, itu Anda harus juga mencantumkan kira-kira
kemampuan apa atau skill apa yang Anda punyai terkait dengan pelamar di posisi itu gitu kan ya. Kita nggak mungkin ngelamar digital creator gitu kan, nggak punya skill yang seperti videografi atau apa gitu kan. Saya kurang paham misalkan ya. Jadi juga sama dengan mahasiswa PENS yang kan ada banyak ya ini kalau temanya gitu ya, ada AI mungkin ya, ada big data scientist itu kita harus punya kemampuan itu, dan saya kira mahasiswa di PENS ini sudah dibekali itu ketika kuliah gitu kan ya. Jadi itu harus disebutkan di CV-nya. Nah, begitu ketika setelah Anda dinyatakan eligible, nanti dan ada tes ada tes administratif dan tes kebinekaan nih. Nah, kalau tes kebinekaan itu saya kira sudah juga bisa lah ya. Nah, itu nanti setelah dinyatakan eligible baru ada semacam wawancara ya Mbak Rafa. Jadi wawancara dengan pihak mitra. Nah, ini kalau ini baru seperti betulan ya, seperti melamar kerja betulan gitu. Nah, ini setelah itu baru offering begitu kan ya. Offering itu tahap berikutnya, tahap keempat itu ada offering. Nah, ini biasanya karena Anda melamar lebih dari satu perusahaan, itu ada semua perusahaan menawarkan. Nah, ada juga mahasiswa yang lebih dari satu perusahaan yang di offering begitu kan. Tapi di situ dikasih kesempatan 3 hari itu kan ya. Nah, biasanya ada perusahaan yang lama gitu kan ya, antara dari 10 misalkan tadi ada yang belum menawari Anda atau belum ada kabar gitu ya, masih nunggu kabar gitu. Anda harus memutuskan, karena kalau tidak diterima selama jangka waktu 3 hari tadi, Anda dianggap menolak begitu ya, atau tidak melepas. Biasanya mahasiswa karena sudah ada perusahaan yang sadar akan kemampuannya mungkin gitu, sehingga dibutuhkan, akhirnya diterima. Diterima gitu kan ya, diterima karena udah nawari duluan perusahaannya tadi. Karena yang lain belum jadi rebutan ya. Jadi rebutan gitu sih. Setelah itu di offering. Jadi kalau yang MSI B5 kemarin total ada sekitar 96.000 yang daftar, yang diterima 36.000. Sebenarnya kuotanya itu 50-an ribu sih, cuma memang nggak sampai full gitu ya, sehingga 60% dari itu yang diterima. Kalau mahasiswa PENS lumayan banyak, yang MSI B5 ini terbanyak kemarin. Jadi kita 135 yang diterima. Jadi terbanyak juga. Kalau saya lihat dari sisi proporsi mahasiswa PENS ya, kan kita bandingannya sama kampus vokasi yang lain, Polinema mungkin yang dekat itu Poli J atau sebelah, mohon maaf ya misalkan itu kita meskipun rasionya paling tinggi lah ya. Jadi kemarin itu mohon maaf itu memang rasionya di atas 50% yang diterima, dan paling banyak di Politeknik, termasuk lumayan lah ya secara rasio mahasiswa PENS yang meskipun yang mendaftar itu tidak sebanyak Politeknik yang lain, tetapi yang diterima banyak secara rasio. Oh, baik. Nah, tadi kan saya notice Politeknik. Apakah program ini tuh hanya untuk Politeknik ya, Pak? Oh, enggak. Enggak. Iya, program ini untuk semua seluruh untuk kampus kampus akademik atau untuk yang sarjana. Baik. Sama juga untuk mahasiswa diploma. Oh, semua. Begitu. Jadi. Baik. Nah, untuk sertifikat ini apakah bisa digunakan dalam melamar pekerjaan lain atau bagaimana? Iya, Jadi tadi yang saya nambah itu open tantangannya ini open challenge ya. Jadi semuanya. Jadi mahasiswa PENS ini nggak hanya bersaing dengan mahasiswa Politeknik, tapi juga dengan kampus-kampus yang lain yang besar itu ya, UGM mungkin yang lain-lain itu. Kemudian kalau terkait sertifikat tadi, memang menarik ya ini. Mahasiswa biasanya tertariknya yang studi independen, khusus studi independen ini yang bersertifikat internasional. Ini ada yang dari Google, ada yang dari Cloud, Amazon mungkin ya. Nah itu biasanya mahasiswa sangat tertarik untuk dapat itu. Bahkan kemarin ada cerita ini, mahasiswa, mohon maaf ya ini saya saking ingin ikut MSIB itu ada yang mau semester 9. Loh, jadi, kan nungguin. Iya. Alasannya apa, Mas? Kan sudah lulus gitu kan ya. Iya. Atau enggak, Pak, ini TOEFL saya masih ini. Saya kira masih bisa lah, ada waktu. Tapi saya desak lagi, ternyata saya ingin dapat sertifikat Google itu ya. Jadi ada satu mahasiswa yang saking inginnya dapat sertifikat Google itu, menawarkan menjelaskan ke saya kalau enggak, tapi tetap saya enggak bisa kan, karena sudah levelnya sudah di atas itu di semester itu, di luar semester ya.
Nah itu jadi sangat berguna untuk pekerjaan. Kalau nggak salah ada survei dari MSIP itu juga ini ya, apa namanya, ada ditawari. Jadi kalau mahasiswa itu berprestasi, nanti ada tawaran untuk pekerjaan di perusahaan itu. Dan ini sudah dibuktikan ada mahasiswa PENS yang angkatan pertama batch 1 itu ditawari memang bekerja di perusahaan yang dulunya magang di situ dia. Gitu. Oh begitu. Mungkin Pak Viryal ini ya udah lama mensosialisasikan kepada mahasiswa. Kemudian ini ada apa sih Pak harapan Pak Viryal biar mahasiswa itu mau ikut gitu? Harapannya gimana? Kalau dari mahasiswa PENS, saya berterima kasih dulu. Alhamdulillah di PENS ini cukup antusias ya mereka. Apalagi mahasiswa PENS ini saya lihat ya kalau di musola kadang-kadang itu ada yang berbicara saya nggak sengaja kan waktu di musola ini mau ikut MSIP berapa di semester berapa. Jadi mereka udah antusias duluan gitu kan. Kadang saya cuma sosialisasi sebentar gitu, mereka juga banyak gitu yang meskipun saya sosialisasinya online gitu kan, yang datang juga banyak lumayan. Bahkan kami juga punya grup tersendiri itu di PENS yang MSIP 6 sekarang itu membernya lebih dari 700 orang gitu kan ya. Artinya mahasiswa juga termasuk saya sosialisasi offline, mereka juga banyak antusias gitu kan, datang juga gitu kan, sehingga tugas saya termasuk mudah untuk alhamdulillah ya, cukup mudah. Apalagi ini MSIP sudah cycle ke-6 gitu kan ya, mau cycle ke-6 sehingga terbantu juga gitu kan ya, terbukti lulusannya banyak yang berkiprah ini hasil output maupun outcome-nya ini sudah terbukti ada lulusannya tadi. Harapannya sih semakin banyak yang daftar gitu kan ya. Semakin banyak yang daftar, semakin banyak saingannya dong. Iya. Ini Mbak, kuotanya semakin banyak juga di MSIP. Semakin banyak juga. Bahkan di perusahaan-perusahaan itu kemarin tadi pagi itu saya barusan ada salah satu mitra MSIP yang student independent, saya sebut nama boleh misalkan? Boleh. Infinite Learning ya di Batam itu sebenarnya. Pusatnya itu ada 20 lebih mahasiswa PEN di sana, karena selama ini banyak yang di sana itu minta MOU gitu kan ya. Jadi ada perusahaan yang memang jemput bola ke PEN, saking sudah tahunya PEN ini, mahasiswa PEN ini secara raw material ini sudah bagus gitu kan ya. Kalau disuruh mengerjakan ini kamu pasti bisa lah mahasiswa PEN ini. Jadi jangan khawatir kalau untuk terkait kuota tadi ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan engagement dengan PENS untuk kuota tadi, bisa disediakan kuota khusus bagi mahasiswa yang ingin daftar MSIP di perusahaan tadi. Wah, berarti banyak peluang ya bagi mahasiswa PENS yang ingin mengikuti program tersebut. Perusahaan mitra saja sudah nggak ragu gitu loh sama kinerja dari mahasiswa PENS sendiri gitu. Dan tadi kan saya notice ya Pak ya, batch 6. Nah kira-kira itu kapan ya Pak ya? Nah ini ya kemarin baru diumumkan kalau batch 6 ini kan ini masih berlangsung batch 5 ya. Sebenarnya nggak usah terlalu terburu-buru dulu. Iya, benar. Tapi mahasiswa juga boleh menyiapkan dirinya tadi terkait dengan CV, terkait dengan mungkin bisa riset mandiri ya, perusahaan apa atau posisi apa yang dilirik begitu kan ya. Karena kalau mau lihat perusahaan yang dalam kutip besar misalkan ya, atau BUMN atau yang sudah terkenal gitu kan, akan saingannya juga berat juga. Nah untuk batch 6 ini dibuka insya Allah akhir Oktober ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu ya. Ditunggu ya teman-teman, kita tunggu. Apalagi PENS ini ya banyak peluangnya. Terus kemudian seperti yang Pak Viryal katakan tadi, kesempatan kita itu masih panjang gitu. Wah, ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya Pak ya. Berarti setelah saya dengarkan dan kita ngobrol-ngobrol tadi itu, program ini hampir sama dengan program magang biasanya, akan tetapi kita mendapatkan lebih banyak pengalaman kerja dan sertifikat.
Dan selain itu, kita juga mendapatkan bantuan hidup. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, Betul sekali. buat kalian yang masih penasaran, bisa tanya-tanya langsung ke Pak Virial. Beliau dosen apa Pak? Elektroindustri. Dosen elektroindustri. PENS, core PT aja, core PT MSIP ya. Oh iya. Nah, jadi Nah. kami ada juga dibantu di tim UP2I dan di lantai 2 Pasca Sarjana. Jadi itu sama ada timnya Bu Leli, Bu Widi juga sama Mbak Sofi. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke sana kalau misalkan mau langsung, atau bisa langsung WA dan join grup. Ada grup WA kami untuk Baik. INE MSIP. Tuh teman-teman. Atau teman-teman juga bisa cari-cari informasi di sosial media, karena saya juga dapat informasi dari sosial media ya Pak ya, Instagramnya gitu. Banyak sekali informasi di sana ya. Tinggal Anda atau teman-teman langsung cari aja di sana. Gitu ya. Baik, cukup ya Pak ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini Pak. Ya, sama-sama. Informasinya sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya tentunya. Kami tunggu pendaftaran di MSIP berikutnya, teman-teman PENS. Baik, sampai jumpa di episode Senior Pens selanjutnya. Dadah teman-teman.